Imamat 18-1-30. ILT 3. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan katakanlah kepada mereka, Akulah Yahweh, Elohimmu. Kamu tidak boleh bertindak menurut perbuatan di tanah Mesir yang kamu telah berdiam di dalamnya, dan kamu tidak boleh bertindak menurut perbuatan di tanah Kanaan yang aku bawa masuk ke sana. Dan kamu tidak boleh hidup dalam ketetapan-ketetapan mereka. Kamu harus melakukan peraturan-peraturanku dan berpegang pada ketetapan-ketetapanku dengan berjalan di dalamnya. Akulah Yahweh, Elohimmu. Dan kamu harus berpegang pada ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku yang dengannya orang harus bertindak, dan dia akan hidup dengannya. Akulah Yahweh. Tidak seorang pun di antaramu boleh mendekati kerabat keluarganya untuk menyingkapkan ketelanjangan. Akulah Yahweh. Engkau seharusnya tidak menyingkapkan aurat ayahmu dan aurat ibumu, ia adalah ibumu. Engkau seharusnya tidak menyingkapkan auratnya. Engkau seharusnya tidak menyingkapkan aurat istri ayahmu, itu adalah aurat ayahmu. Aurat saudara perempuanmu, anak perempuan ayahmu atau anak perempuan ibumu, baik yang lahir di rumah maupun yang lahir di luar, engkau seharusnya tidak menyingkapkan auratnya. Aurat anak perempuan dari anak lelakimu atau anak perempuan dari anak perempuanmu, engkau seharusnya tidak menyingkapkan auratnya, sebab itu adalah auratmu. Aurat anak perempuan istri ayahmu, yang lahir bagi ayahmu, engkau seharusnya tidak menyingkapkan auratnya, dia adalah saudara perempuanmu. Engkau seharusnya tidak menyingkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, ia adalah kerabat ayahmu. Engkau seharusnya tidak menyingkapkan aurat saudara perempuan ibumu, sebab ia adalah kerabat ibumu. Engkau seharusnya tidak menyingkapkan aurat saudara lelaki ayahmu. Engkau seharusnya tidak menghampiri istrinya, dia adalah bibimu. Engkau seharusnya tidak menyingkapkan aurat menantu perempuanmu, ia adalah istri anak lelakimu. Engkau seharusnya tidak menyingkapkan auratnya. Engkau seharusnya tidak menyingkapkan aurat istri saudara lelakimu, itu adalah aurat saudara lelakimu. Engkau seharusnya tidak menyingkapkan aurat seorang wanita dan anak perempuannya. Juga tidak mengambil anak perempuan dari anak lelakinya atau anak perempuan dari anak perempuannya untuk menyingkapkan auratnya. Mereka adalah kerabat, itu adalah ketidaksenonohan. Dan engkau seharusnya tidak mengambil seorang wanita sebagai madu terhadap saudara perempuannya, untuk menyingkapkan auratnya bersamanya dalam hidupnya. Dan terhadap seorang wanita pada masa haid, engkau seharusnya tidak menjamah kenajisannya dengan menyingkapkan auratnya. Dan terhadap istri sesamamu, engkau tidak boleh melakukan persetubuhanmu dengan air mani, sehingga menjadi najis dengannya. Dan dari benihmu, engkau tidak boleh menyerahkan untuk mengurbankannya kepada Moloch, dan engkau tidak boleh mencemarkan nama Elohimmu, akulah Yahweh. Engkau tidak boleh berbaring dengan seorang laki-laki seperti layaknya berbaring dengan wanita, itu adalah suatu kejijian. Dan engkau tidak boleh melakukan persetubuhanmu dengan hewan apapun sehingga menjadi najis dengannya, dan seorang wanita tidak boleh bersiap di depan hewan apapun untuk berbaring dengannya. Itu adalah sesuatu yang kacau. Engkau tidak boleh menajiskan dirimu dengan semua hal itu, sebab dengan semua itu, bangsa-bangsa yang akan kuhalau dari hadapanmu telah menajiskan diri.
Dan negeri itu telah menjadi najis, dan aku akan memperhitungkan kesalahannya atasnya, dan negeri itu akan memuntahkan keluar penghuninya. Dan kamu harus tetap berpegang pada ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku. Dan kamu tidak boleh melakukan dari setiap kejijian itu, baik orang Israel asli maupun pengembara yang menumpang di tengah-tengah kamu. Sebab, seluruh penduduk negeri yang ada di depanmu itu telah melakukan semua kejijian. Dan negeri itu telah menjadi najis, dan janganlah negeri itu memuntahkan kamu ketika kamu mencemarkan negeri itu, sebagaimana dia telah memuntahkan bangsa yang di depanmu. Sebab setiap orang yang melakukan semua kejijian itu, maka dia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, bahkan orang-orang yang sedang melakukannya. Dan kamu harus tetap berpegang pada ketetapan-ketetapanku untuk tidak melakukan kejijian yang dilakukan oleh penduduk negeri di depanmu. Dan kamu tidak boleh mencemarkan dirimu dengan semua itu. Akulah Yahweh, Elohimmu. Imamat 19:1-37. ILT 3. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, berbicaralah kepada seluruh jemaat Bani Israel dan engkau harus mengatakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Yahweh, Elohimmu ini, kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah takut pada ibunya dan ayahnya, dan kamu harus memelihara sabat-sabatku. Akulah Yahweh, Elohimmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, janganlah kamu membuat ilah-ilah tuangan bagimu, akulah Yahweh, Elohimmu. Dan apabila kamu mengorbankan kurban persembahan pendamaian bagi Yahweh, kamu harus mengorbankannya sesuai dengan yang berkenan padamu. Dan itu harus dimakan pada hari pengorbananmu, dan pada keesokan hari, dan yang tersisa hingga hari ketiga harus dibakar dengan api. Dan apabila itu benar-benar dimakan pada hari ketiga, itulah kenajisan, itu tidak dapat diterima, dan dia yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Sebab ia telah mencemarkan kekudusan Yahweh dan nyawanya harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan di dalam penuaian hasil panen ladangmu, janganlah engkau menuai seluruhnya sampai ke pojok ladangmu dan janganlah engkau memungut sisa-sisa hasil panenmu. Dan engkau tidak seharusnya mengumpulkan sisa-sisa hasil panen kebun anggurmu. Dan engkau tidak seharusnya memungut buah anggur yang berjatuhan di kebunmu. Engkau harus menyisakannya bagi orang miskin dan bagi pengembara. Akulah Yahweh, Elohimmu. Janganlah kamu mencuri dan janganlah kamu menipu dan janganlah kamu memperdaya seorang terhadap yang lain. Dan janganlah kamu bersumpah dalam namaku untuk tipu muslihat. Dan mencemarkan nama Elohimmu, akulah Yahweh. Janganlah engkau memeras sesamamu dan janganlah merampas. Upah seorang pekerja jangan tertahan padamu sampai esok pagi. Janganlah engkau menista orang tuli, dan di depan orang buta janganlah engkau meletakkan batu sandungan. Dan engkau harus takut akan Elohimmu, akulah Yahweh. Janganlah kamu melakukan kecurangan dalam pengadilan. Janganlah engkau meninggikan rupa orang miskin dan janganlah memuliakan rupa orang besar. Engkau harus mengadili sesamamu dalam kebenaran. Janganlah engkau menyebarkan fitnah di antara bangsamu. Janganlah engkau berdiri di atas darah sesamamu, akulah Yahweh. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus benar-benar menegur sesamamu, dan janganlah engkau menanggung dosa karena dia.
Janganlah engkau membalas dendam dan janganlah menyimpan dendam pada keturunan bangsamu. Tetapi engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, akulah Yahweh. Kamu harus berpegang pada ketetapan-ketetapanku. Janganlah engkau mengawinkan dua jenis ternakmu. Janganlah menaburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah mengenakan atasmu pakaian dari dua jenis bahan yang dicampur. Dan ketika seorang pria berbaring dengan seorang wanita dengan air mani persetubuhan, dan dia adalah hamba perempuan yang dijanjikan kepada seorang pria tetapi belum sungguh-sungguh ditebus, atau kepadanya belum diberikan pembebasan, haruslah hukuman tetap berlaku, tetapi mereka tidak dapat dihukum mati, karena dia belum dibebaskan. Dan dia harus membawa persembahan penebus salahnya kepada Yahweh ke pintu kemah pertemuan, seekor domba jantan sebagai persembahan penghapus salah. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya dengan domba jantan persembahan penebus salah itu di hadapan Yahweh, atas dosanya yang ia telah berdosa. Dan hal itu akan diampunkan kepadanya dari dosanya yang ia telah berdosa. Dan ketika kamu tiba di negeri itu dan kamu telah menanam semua jenis tumbuhan sebagai makanan, maka kamu harus menganggap hasil dari orang yang tak bersunat sebagai yang terlarang, selama 3 tahun bagimu, hasil dari yang tidak bersunat, tidak boleh dimakan. Dan pada tahun keempat, seluruh buahnya harus menjadi kudus, puji-pujian bagi Yahweh. Dan pada tahun kelima kamu boleh makan buahnya untuk menambah hasilnya bagimu, akulah Yahweh, Elohimmu. Janganlah kamu makan sesuatu bersama darahnya, janganlah kamu menelaah dan janganlah meramal. Janganlah kamu mencukur sekeliling tepian kepalamu, dan janganlah engkau merusak tepian janggutmu. Janganlah kamu membuat rajahan pada tubuhmu karena orang mati, dan janganlah membuat tanda tato pada tubuhmu, akulah Yahweh. Hendaklah engkau tidak mencemari anak perempuanmu dengan membuatnya bersundal, agar negeri itu tidak berbuat sundal sehingga negeri itu penuh dengan kejahatan. Kamu harus memelihara sabat-sabatku, dan kamu harus menghormati ruangan kudusku, akulah Yahweh. Hendaklah kamu tidak berpaling kepada para perantara arwah dan kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka sehingga menjadi najis olehnya. Akulah Yahweh, Elohimmu. Di hadapan orang yang lanjut usia engkau harus berdiri, dan engkau harus menghormati kehadiran orang tua. Dan engkau harus takut akan Elohimmu, akulah Yahweh. Dan ketika seorang pengembara tinggal bersamamu di negerimu, janganlah kamu menindasnya seperti seorang penduduk asli di antara kamu. Begitulah bagimu seorang pengembara yang menumpang bersamamu, maka hendaklah engkau mengasihi dia seperti dirimu sendiri, sebab kamu telah menjadi para pengembara di tanah Mesir. Akulah Yahweh, Elohimmu. Janganlah kamu membuat kecurangan dalam keputusan, dalam ukuran, dalam timbangan, dan dalam takaran. Haruslah neraca yang benar, batu timbangan yang benar, eva yang benar dan hin yang benar ada padamu. Akulah Yahweh, Elohimmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan haruslah kamu memelihara segala ketetapanku dan segala peraturanku. Dan kamu harus melakukannya, akulah Yahweh. Imamat 20:1-27 ILT 3, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dengan mengatakan, dan kepada Bani Israel, engkau harus mengatakan,
Setiap orang dari Bani Israel dan dari pengembara yang menumpang di Israel, yang menyerahkan keturunannya kepada Moloch, dia harus benar-benar dihukum mati. Rakyat negeri itu harus merajamnya dengan batu. Dan aku akan menghadapkan wajahku menentang orang itu, dan aku akan melenyapkannya dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah menyerahkan benihnya kepada Moloch sehingga menajiskan tempat kudusku dan mencemarkan namaku yang kudus. Dan apabila bangsa dari negeri itu benar-benar menutup matanya terhadap orang itu saat menyerahkan seorang dari keturunannya kepada Moloch, sehingga tidak menghukumnya mati, maka aku sendiri akan menghadapkan wajahku melawan orang itu dan melawan kaumnya, dan semua yang melakukan persundalan di hadapannya, dan semua orang yang melakukan persundalan di hadapan Moloch. Dan aku akan melenyapkannya dari tengah-tengah bangsanya. Dan orang yang berpaling kepada para perantara arwah dan kepada roh-roh peramal, untuk melakukan persundalan di hadapannya. Aku akan menghadapkan wajahku melawan orang itu dan aku akan melenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dan kamu harus menguduskan dirimu dan kamu harus menjadi kudus, sebab akulah Yahweh, Elohimmu. Dan kamu harus memelihara ketetapan-ketetapanku dan kamu harus melakukannya. Akulah Yahweh, yang menguduskan kamu. Sebab setiap orang yang menista ayahnya dan ibunya, dia harus dihukum mati. Ayahnya dan ibunya telah dia nista, maka darahnya tertanggung atasnya. Dan seorang pria yang melakukan perzinaan dengan istri orang, yang melakukan perzinaan dengan istri sesamanya. Maka pria dan wanita yang melakukan perzinaan itu benar-benar harus dihukum mati. Dan seorang pria yang berbaring dengan istri ayahnya, dia sesungguhnya telah menyingkapkan aurat ayahnya. Mereka keduanya benar-benar harus dihukum mati, darah mereka tertanggung atas mereka. Dan seorang pria yang berbaring dengan menantu perempuannya, keduanya benar-benar harus dihukum mati. Mereka telah melakukan hal yang kacau, darah mereka tertanggung atas mereka. Dan seorang pria yang berbaring dengan laki-laki seperti layaknya berbaring dengan wanita. Mereka telah melakukan kejijian, keduanya harus dihukum mati, darah mereka tertanggung atas mereka. Dan seorang pria yang mengambil seorang wanita dan ibunya, itu adalah suatu kejahatan. Mereka harus membakar dia dan wanita-wanita itu dengan api, maka di tengah-tengah kamu tidak akan ada kejahatan itu. Dan seorang pria yang melakukan persetubuhannya pada seekor hewan, dia benar-benar harus dihukum mati, dan kamu harus membunuh hewan itu. Dan seorang wanita yang mendekat kepada hewan apapun untuk berbaring dengannya, maka engkau harus membunuh wanita dan hewan itu. Mereka harus dihukum mati, darah mereka tertanggung atas mereka. Dan seorang pria yang mengambil saudara perempuannya, anak perempuan ayahnya atau anak perempuan ibunya, lalu ia melihat aurat wanita itu dan wanita itu pun melihat auratnya, itu adalah perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan mata anak-anak bangsanya. Dia sesungguhnya telah menyingkapkan aurat saudara perempuannya, dia harus menanggung kesalahannya. Dan seorang pria yang berbaring dengan seorang wanita yang sedang haid, dan dia menyingkapkan auratnya, membuat terbuka lelehannya, dan wanita itu menyingkapkan lelehan darahnya, maka keduanya harus dibinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Dan janganlah engkau menyingkapkan ketelanjangan saudara perempuan ibumu dan saudara perempuan ayahmu. Sebab dengan membuat telanjang kerabatnya,
maka mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Dan seorang pria yang berbaring dengan bibinya, dia sesungguhnya telah menyingkapkan aurat pamannya, mereka harus menanggung dosa mereka, mereka akan mati tanpa keturunan. Dan seorang pria yang mengambil istri saudara lelakinya, itu adalah perbuatan mesum, ia sesungguhnya telah menyingkapkan aurat saudara lelakinya, mereka akan tak berketurunan. Dan kamu harus memelihara seluruh ketetapanku dan segala peraturanku, dan kamu harus melakukan semua itu, dan negeri yang kamu telah kubawa masuk untuk tinggal di sana tidak akan memuntahkan kamu. Dan kamu tidak boleh berjalan menurut ketetapan-ketetapan suatu bangsa yang akan kuhalau dari hadapanmu, karena mereka telah melakukan semuanya itu, dan aku benci terhadap mereka. Dan aku telah berfirman kepadamu, kamu pasti memiliki negeri mereka, dan aku akan memberikan kepadamu untuk memiliki negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Akulah Yahweh, Elohimmu, yang telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Dan kamu harus memisahkan antara hewan yang tahir dengan yang najis, dan antara burung yang tahir dan yang najis. Dan janganlah kamu mencemarkan hidupmu dengan hewan dan dengan burung, dan dengan setiap yang merayap di tanah, yang telah kupisahkan darimu untuk menajiskannya. Dan kamu harus menjadi kudus bagiku. Sebab aku ini, Yahweh, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari antara bangsa-bangsa lain untuk menjadi milikku. Dan ketika seorang pria atau wanita menjadi perantara arwah atau roh-roh peramal di antara mereka, mereka harus dihukum mati, orang-orang harus melemparinya dengan batu, darah mereka atas mereka.